Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Maryuni, NIM 4022000031 dari kelas Perbankan Syariah B. Di sini saya ingin menjelaskan kembali tentang peradaban Islam di Madinah dan Perjanjian Hudaibiyah. Peradaban Islam di Madinah. Sejarah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya selalu berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Dakwah kepada orang-orang yang sudah masuk Islam ditujukan untuk melaksanakan hukum-hukum dan ibadah ritual. Dakwah yang ditujukan kepada orang-orang yang belum masuk Islam bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari ajaran-ajaran, dan mengamalkannya. Masjid Nabawi dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah. Fungsi Masjid Nabawi. Fungsi masjid pada saat itu adalah sebagai sarana pembinaan umat Islam di Madinah, sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Menjadi sarana ibadah seperti sholat, puasa, dan lain-lain, serta ayat-ayat tentang ibadah dan hukum-hukum agama mulai turun di masa ini. Masjid juga menjadi tempat belajar agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, sebagai sarana tempat menyambung tali silaturahmi antara kaum muslimin, sebagai sarana sosial, menjadi tempat bermusyawarah, dan tempat menyusun strategi perang. Untuk membangun perekonomian rakyat, sekaligus sebagai sarana dalam menyebarkan ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mendirikan pasar yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Pasar yang dibangun dimaksud sebagai langkah untuk mendidik umat bagaimana ajaran Islam mengatur roda perekonomian dengan begitu adil. Pasar tersebut merupakan sistem pasar Yahudi yang ada pada saat itu. Dengan kehadiran pasar yang menganut sistem perekonomian Islam disambut hangat oleh masyarakat Madinah, karena mampu menyuguhkan sistem perekonomian yang menguntungkan semua pihak jauh dari riba dan keserakahan. Pasar Madinah inilah yang kemudian urat nadi perekonomian negara Islam yang pertama yang berpusat di Madinah. Nabi Muhammad SAW dalam hijrahnya ke Madinah juga mempersaudara kaum muhajirin dan kaum asyrat. Kaum muhajirin adalah orang-orang Islam dari kota Mekah juga ikut berhijrah ke Madinah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kaum asyrat adalah kaum yang menerima kedatangan umat Islam di Madinah. Beliau mempersaudara kaum muhajirin dan kaum asyrat agar mereka dapat saling membantu dan mengasihi satu sama lain. Di Madinah, syarat sebagai sebuah negara sudah terpenuhi. Akhirnya, Nabi membuat sebuah konstitusi yang dinamakan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini merupakan produk undang-undang yang hasil kompromi antara umat Islam dan non-Muslim di Madinah, yang digunakan sebagai dasar hidup dan aturan yang harus dipenuhi bersama antara pihak yang terkait atas kesuksesan Piagam Madinah. Dijadikan sebagai dasar toleransi beragama yang menginspirasi umat Islam hari ini untuk tetap menjaga toleransi umat beragama. Isi Piagam Madinah. Bidang politik. Nabi Muhammad SAW menyelesaikan semua masalah masyarakat Madinah berdasarkan semangat musyawarah dan berlandaskan keadilan. Bidang agama. Rakyat Madinah bebas memilih dan mengamalkan agama masing-masing. Selain itu, mereka perlu menghormati agama yang dianut oleh individu yang lain.
Bidang sosial. Setiap individu mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap negara Madinah. Bidang perundangan. Undang-undang Islam dilaksanakan secara menyeluruh menjadi cara hidup lebih tersusun dan diterima ramai. Bidang ekonomi. Semua rakyat diberi peluang untuk menjalankan perniagaan, amalan, riba, dan penipuan dilarang sama sekali dalam ekonomi Islam. Bidang pertahanan. Setiap rakyat mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan Madinah dan ancaman dari musuh luar. Perjanjian Hudaibiyah. Sebuah perjanjian yang diadakan di wilayah Hudaibiyah, Mekah pada Maret 628 Masehi. Hudaibiyah terletak 22 km arah barat dari Mekah menuju Jeddah. Sekarang terdapat Masjid Ar-Ridwan. Nama lain Hudaibiyah adalah Ash-Sumaisi yang mengalih sumur di Hudaibiyah. Awal mula terdapatnya sejarah perjanjian Hudaibiyah yakni ketika Nabi Muhammad SAW mengizinkan kaum muslimin untuk mengadakan perjalanan ke Mekah. Perjalanan tersebut bertujuan untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini disambut gembira oleh kaum muslim di Madinah. Kira-kira sebanyak 1.000 orang mulai berangkat menuju Mekah pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi. Demi menghilangkan prasangka kaum Quraisy Mekah, maka Nabi pun melarang kaum muslimin untuk membawa senjata, kecuali binatang kurban dan pedang untuk memotong binatang. Selain itu, kaum muslimin hanya diperbolehkan mengenakan pakaian ihram. Berita mengenai perjalanan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin untuk menunaikan ibadah umroh dan haji akhirnya sampai ke tetangga masyarakat Quraisy. Kaum Quraisy mulai menyiapkan pasukan sekitar 200 orang pemimpin Panglima Khalid bin Walid untuk menghalangi Nabi dan pengikutnya masuk ke Mekah. Nabi Muhammad SAW berusaha mencari jalan untuk menghindari agar tidak bertemu dengan kaum Quraisy. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah berkeliling dan menghindari pegunungan. Sedangkan untuk menghindari jalan baru tersebut amatlah sungkar. Setelah menempuh perjalanan yang amat melelahkan, akhirnya rombongan tersebut sampai di suatu daerah yang bernama Hudaibiyah Utsman bin Affan. Kepada kaum Quraisy akhirnya menghasilkan kesimpulan bahwa memperoleh Utsman bin Affan untuk melaksanakan ibadah umroh. Pihak Quraisy akhirnya mengirimkan utusannya untuk melaksanakan perundagian guna menghindari kesalahpahaman untuk mencapai titik kompromi orang Quraisy oleh Nabi Muhammad SAW yang ditemani Ali bin Abi Thalib. Pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian Hudaibiyah. Isi perjanjian Hudaibiyah adalah sebagai berikut. Diberlakukannya gentaan senjata antara Mekah dan Madinah selama 10 tahun yang menyebarkan ke Madinah tanpa seizin walinya harus dikembalikan ke Mekah. Ketika warga Madinah yang menyebarkan ke Mekah, maka kita boleh kembali ke Madinah. Dan Madinah dibebaskan memilih untuk berpihak ke Mekah ataupun Madinah. Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya harus meninggalkan Mekah, tetapi diperbolehkan lagi ke Mekah setahun setelah perjanjian itu. Mereka akan tetap dipersilahkan hingga selama 3 hari dengan syarat hanya membawa pedang dan sarungnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.